Taman Surga kemarin diundang Ustadz Maulana. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kan saya tuh mendirikan pendopo yang pendoponya juga bukan sembarangan, pendoponya juga pendopo sejarah dari tahun 1800-an dan diniatkan memang itu untuk berbagai macam kegiatan bisa dilakukan di sana. Salah satunya adalah untuk pengajian rutin bulanan. Bahkan kedepannya gue tuh pengen bikin rumah tahfidz buat sore-sore tuh anak-anak ngaji gitu. Nah kemarin tuh baru pas sudah jadi beberapa bulan aku baru sadar, astagfirullahaladzim, ini kan tujuannya untuk pengajian bulanan. Akhirnya dibikinlah pengajian bulanan yang pertama tuh Ustadz Subki Al-Buguri. Saat itu zamannya masih di bawah 100. Kemudian Ustadz Solmed bareng Bu Apri Jasmin. Sudah mulai nambah tuh 100 orang lebih. Selanjutnya Mamah Dede bulan ketiga Mamah Dede tuh sampai 300-an lebih. Yang kemarin terakhir bulan keempat tuh Ustadz Maulana sampai 600. Wah, Mas Allah seneng banget, bahagia banget, semakin banyak kan gue juga semakin bahagia. Tapi gue mulai mikir, wah ini itu 600 tuh udah padat banget. Padat banget, jadi gue mulai mikir nih bulan kelima di bulan Januari ini ya harus siap-siap. Kalau lebih dari 600 berarti gue harus nyiapin area untuk jamannya juga harus lebih pas lagi gitu. Jadi alhamdulillah jadi banyak juga orang-orang soleh yang hadir juga, banyak yang mendapatkan ilmu juga, santunan juga banyak juga alhamdulillah. Per bulan, sebulan sekali gitu. Nah kemudian ngomongin tentang rumahku surgaku itu ya alhamdulillah kan harus dibikin peta dan lain-lain dan banyak keberkahan. Ternyata alhamdulillah pas di Ustadz Maulana itu aku nanya kan ke Mama Mayang tuh dari Bandung tuh sampai sengaja datang setiap pengajian. Mah bulan depan mau siapa? Aku bilang gitu. Tiba-tiba Mama Mayang tuh ngomong, Ustadz Adi Hidayat, Van, kau bisa. Waduh kan Ustadz Adi Hidayat tuh jadwalnya susah banget ya dan padat sekali. Dan kebetulan kan aku punya teman, Denny namanya, teman SMA sahabat yang cukup rutin ketemu dan Ustadz Adi Hidayat. Terus aku ngomong, bisa gak ya Ustadz Adi Hidayat satu kali aja di pengajian aku. Pas kebetulan lagi ketemu Ustadznya terus disebutin, Ustadz kata Irfan Hakim bisa nggak sekali-kali ngisi pengajian. Tiba-tiba Ustadznya tuh diem katanya, terus tiba-tiba gini, ya udah deh yuk hari Kamis ke sana. Itu ngomong tuh hari Selasa. Hari Kamis ke sana langsung, Van, hari Kamis. Waduh, pas hari Kamis kan aku ada syuting sebetulnya. Syuting itu biasanya tuh jam 10 sampai jam 3. Nah, beliau itu bisa ada waktu tuh pas di jam duhur dan makan siang. Akhirnya udah ngobrol kan, aku juga lagi syutingnya juga syuting acara buat persiapan Ramadan kan bareng anak-anak Hafiz Indonesia. Akhirnya udah ngobrol. Oh sampai si teman-teman juri Abi Amir dan juga Kanabila tuh, ya udah deh kita majuin sampai minta ke pihak RCT-nya juga bisa nggak kita majuin syutingnya lebih cepat. Akhirnya udah jam 7 kita udah mulai, jam 4 subuh itu penonton tuh jamaah udah pada gerak juga udah jadi semuanya dipercepat, alhamdulillah diberikan kelancaran. Akhirnya ya udah terjadi. Ustadz Adi Hidayat juga datang, Mama yang juga akhirnya ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat dan juga beliau juga membawa ulama-ulama besar dunia. Saat itu ada dari Libya dan juga Mesir, bahkan salah satunya itu adalah mantan rektor Universitas Kairo Mesir, itu selevel menteri. Dan itu Masya Allah, dan aku bisa satu meja makan bareng beliau semuanya ngobrol. Dan juga pas ketika dibawa ke aviari gitu, banyak pas aku posting semua orang tuh sampai komentar katanya berasa melihat di surga tuh gini kali ya orang-orang soleh kumpul. Pas aku ngeliat tuh merinding banget ya Allah, itu keberkahan banget, kebahagiaan tak ternilai bisa dikunjungi oleh para ulama-ulama besar seluruh dunia. Alhamdulillah, gue bahagia banget. Sekarang kan banyak orang ya pasti repot, biaya besar. Iya alhamdulillah, jadi kan alhamdulillah kan saya sudah punya tim juga, tim di kantor. Ya mereka juga tim soundnya, tim akomodasinya, konsumsinya dan lain sebagainya. Dan sebetulnya kan ini tuh kegiatan bulanan yang biasanya gue memperhatikan kebutuhan tetangga-tetangga gitu. Nah kali ini tuh ya udah datang ngaji, pulang baru bawa sembako kayak gitu. Jadi alhamdulillah happy banget, gue bahagia banget. Jadi melihat antri pulang pada terus ngucapin makasih itu alhamdulillah. Dan itu tuh aku biasa kalau gitu gak ikut campur, ya udah. Kadang-kadang saudara-saudara aku yang ngasih, ya udah gitu. Jadi bahagia banget. Insya Allah akan terus berkah dan semakin banyak yang datang, semakin banyak yang bisa terbagi juga. Jadi semakin bahagia juga, semakin berkah. Amin. Nah, kemarin Aisyah mau pulang kuda tambah cicilan baru. Jadi kemarin itu ya yang tadi saya cerita, ada pengajian Ustadz Maulana,
kemudian Ustadz Adi Hidayat datang, kemudian para penghafal Quran juga datang. Itu terjadi di akhir tahun dan juga awal tahun. Di mana aku lagi sendirian di rumah itu semuanya tuh karena istri aku dan anak-anak aku semua tuh emang sengaja ke Eropa, ke Belanda nganter Aisyah untuk bertanding di sana dan juga berlatih kuda karena nggak tahu ya anak-anak aku tuh sangat serius untuk menjalani hobinya yang alhamdulillah juga sudah mulai masuk jalur prestasi di dunia kuda. Jadi ke Belanda untuk berlatih dengan para profesional di sana tidak hanya Aisyah, Rakana dan juga Jalu juga. Kalau Jaki kan belum, kalau Raina itu gara-garanya karena dia tuh masih suka alergi dengan bulu-bulu termasuk kuda. Akhirnya mereka bertiga dan alhamdulillah Aisyah juga ikut kompetisi di sana lawan negara-negara banyak banget Jerman, Belanda, Turki banyak banget dan alhamdulillah Aisyah mendapatkan peringkat keempat setelah Belanda, Jerman, Indonesia. Ih bangga banget alhamdulillah. Sekaligus Aisyah juga katanya lagi pilih-pilih kuda. Belum dibawa kudanya cuma lagi pilih-pilih, lagi proses pengiriman mudah-mudahan selamat sampai Indonesia karena Aisyah juga kan di Indonesia juga tandingnya juga harus mulai naik kelas. Dalam artian kata kan biasanya jumpingnya tuh baru sampai 100 atau 110. Nah dia harus sudah mulai bisa sampai 120 sampai 130 cm jumpingnya. Dan itu tuh udah kelas berat, udah kelas level atas banget. Nah kalau di berkuda tuh kan harus seimbang antara kemampuan si ridernya, penunggangnya sama kudanya. Penunggangnya hebat, kudanya belum mampu di level itu ya nggak bisa, begitu pun sebaliknya. Nah saya sebagai orang tuanya menganggap bahwa Aisyah itu sebetulnya udah mampu di level itu tapi belum menemukan kuda yang pas yang bisa mensupport dia. Ada yang pas tiba-tiba kemarin cedera lagi, aduh ada aja. Jadi ya udah kan biasa kita membeli kuda itu yang sudah ada di Indonesia. Nah kali ini Aisyah sampai ke sana coba terus melihat juga videonya dan lain-lain, mendatangi langsung ke sana. Ya tagihan baru lagi, jadi ya doakan mudah-mudahan ada rezekinya juga bapaknya ya. Iya. Kalau udah dari luar negeri cicilannya tuh gimana, per tahun, per bulan, gimana sih? Nggak tahu. Jadi kalau kita berkuda di luar itu bisa sewa kuda di sana atau kita beli kuda di luar dan disimpan di sana ya. Eh, itunya biaya bulanannya ya tetap sama seperti stable di sini, tapi ya kalau sewa mah ya kita nggak bayar stable itu tapi sekali naik ya sewa per latihan dan lain-lain. Nah tapi kalau beli kuda di sana ke sini ya nggak ada cicilan, langsung harus cash lah. Di sana mah nggak ada cicilan gitu. Tapi ya kecuali kalau kita misal minta bantu orang beliin baru kita nyicil ke orang, nah itu baru bisa. Ya mudah-mudahan bisa bisa terbayar lah. Gue deg-degan juga nih mahal soalnya. Harga mobil baru kah? Tergantung mobil barunya apa. Apa dan berarti harga mobil? Nggak tahu, aku nggak mau tahu. Nah ini tuh seru juga nih jalan-jalan. Oh iya ini, jadi di sana tuh alhamdulillah jadi anak-anak gue tuh dilatih mandiri juga. Jadi kan yang pergi tuh cuma istri saya sama 5 anak plus 2 juga buat dokumentasi dari tim The Hakims. Perempuan juga yang dampingin. Jadi ya di sana tuh mereka tuh kan enggak tinggal di hotel tapi sewa rumah. Sewa rumah tuh ya jadi ada belanjanya, masak sendiri, Jaki juga nyuci piring sendiri. Jadi semuanya berbagi tugas, anak Ina yang masak dan lain-lain. Aisyah pun di sana kalau mau berlatih kuda tuh ya pakai sepeda berkilometer-kilometer, terus naik kereta dan itu tuh sudah sangat dibiasakan hal seperti itu dari mereka kecil. Apalagi sekarang pas kemarin di luar ya udah mau tidak mau ya harus melakukan itu dan alhamdulillah mereka emang sudah terbiasa mandiri juga jadi nggak banyak protes, nggak banyak rewel dan lain-lain. Semuanya kerjasama. Jadi setiap perjalanan liburan atau perjalanan kemanapun tuh itu bukan untuk berhura-hura tapi untuk memberikan pelajaran banyak untuk mereka. Jadi mereka tuh bawa ini sendiri, dia packing itu mereka sendiri. Gitu dan itu sudah dilakukan lama, bahkan kadang-kadang kalau ayahnya datang, ayahnya ikut, kita bisa tidak membawa pendamping sama sekali. Sering banget gue sama istri gue bareng 5 anak doang itu udah biasa dan kayak udah makan sendiri. Anak-anak gue itu udah umur 3 tahun itu udah makan sendiri. Lapar makan, saatnya makan. Kalau nanti kelaparan lu karena nggak makan ya udah salah sendiri. Itu udah didisiplinkan dari dulu. Jadi kata orang repot nggak? Ya repot kalau semuanya kita cekokin. Jadi kalau mereka tuh sekarang ya udah terbiasa mandiri semuanya gitu. Tadi kan bilang pendopo A udah tua. Ruang keramat itu gimana tuh? Oh itu mindahin. Jadi kalau gue tuh suka mindahin pohon dari sini pindah ke sini gitu dan itu ya perlu proses yang matang juga dan beberapa kali juga alhamdulillah bisa menyelamatkan pohon dari penebangan pohon-pohon besar. Jadi
Iya kan ada pembangunan ya, ada yang dijadiin kelapa sawit, ada yang dijadikan jalan, ada yang dijadikan lahan perumahan dan lain-lain. Nah, kalau ada informasi itu tuh ada beberapa pohon besar, pohon-pohon yang sudah berumur, gue selalu mendapatkan informasi, "Kak Irfan mau nggak ini, nanam pohon ini dipindahin ke situ?" Ya udah ada yang pohon 200 tahun, pohon udah memfosil gitu juga. Ya udah diangkut dari terakhir dari Nusa Tenggara Barat, pernah dari Bangka Belitung, pernah dari ujung Kulon, dari Banten. Kita angkut, kita gali dan alhamdulillah banyaknya sih tumbuh. Paling dari 100% tuh cuma 10% lah yang tidak berhasil selamat. Tapi yang lainnya tuh berhasil selamat. Bahkan ada beberapa tempat yang gue pindahin pohonnya, bulan depan gue ke sana udah rata sama tanah. Aduh itu mah menyedihkan banget dan gue tuh merasakan bahwa pohonnya juga mengucapkan terima kasih setelah itu diselamatkan. Jadi ya ayo kita mulai biasakan menanam pohon. Jadi suka sedih tuh pohon-pohon yang udah tua gitu tuh di daerah-daerah tuh banyak yang ditebang hanya untuk menjadi kayu bakar gitu. Aduh menyedihkan banget. Sementara kan kita harus sadar bahwa itu ada makhluk hidup juga. Jadi harus kita selamatkan dan kalau kita menanam pohon berarti kita tuh punya pahala terus menerus ketika pohon itu kan menghasilkan oksigen. Siapapun yang menghirup oksigen dari pohon tersebut kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau kita menebang berarti mendapatkan dosanya. Gitu kalau gue prinsipnya sih. Ngaji tanggal berapa lagi? 20 berapa gitu lupa. Ya itu Ustadz Pantun kayaknya, Ustadz Taufikur Rahman. Jadi gue mulai ngelis juga karena kan lingkungan gue itu banyak orang Betawinya juga buat banyak ibu-ibu yang hore gitu. Jadi gue kasihnya ustadz-ustadz yang rame-rame dulu. Ya gitu kan dari urutan-urutannya juga ustadz-ustadz heboh gitu. Nanti pasti ada momennya ustadz yang seriusnya juga ada ya berbagai macam karakter ustadz. Jadi banyak banget list ustadz-ustadznya jadi harus disesuaikan juga dengan karakternya dan disesuaikan dengan waktunya dan semuanya rata-rata kayak Ustadz Solmed, Ustadz siapa? Ustadz Maulana juga kemarin bulan depan siap nih Ustadz Maulana lucu sama gini. Januari kayaknya temanya Isra Mi'raj saya siap. Februari apa Maret itu nanti temanya adalah kata Ramadan puasa. April kita temanya adalah halal bihalal. Udah disiapin temanya. Ya Ustadz nanti Ustadz. Seru Mama Dede juga. Fan kalau tiap bulan semuanya alhamdulillah sih semua Ustadz yang sudah dihadirkan. Ustadz Suki, Ustadz Somad. Semuanya udah siap kayak. Kalau tiap bulan ayo. Semuanya udah siap. Tapi ya aku maunya giliran gitu. Insya Allah. Mau komen ini nggak? Ini udah lama banget sampai datang, padahal gedungnya kosong. Oh ya, Fani Gasani itu partner gue dulu di infotainment. Jadi dulu ya Allah, emang Fani cerita ya? Iya cerita katanya, Irfan sampai datang Iya, gue udah pakai batik dan gue udah bawa wartawan mau mengunjungi sahabat gue menikah, udah nyampe ke lokasi ke gedung, kok sepi, nanya ke si itunya ke satpamnya katanya batal pak, kapan batalnya berapa hari sebelumnya, wah itu jadi Fanny tuh ngasih tahu pembatalan tuh cuma lewat broadcast apa gitu kayaknya gue nggak baca, udah sedih banget tapi itulah nggak jodoh tapi kan sekarang sudah mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik lagi gitu. waktu itu sebel apa Sedih banget karena kan gue tahu persiapannya, perjalanan cintanya gimana pas itu sedih jadi berarti ada sesuatu yang sangat krusial dan serius yang bisa membuat pernikahan itu batal itu sedih banget. Sedih tapi kalau sekarang diceritain sama dia kita ketawa-ketawa. Gila ada yang gitu ya gitu jadi ketawa-ketawa. Ternyata ya jodoh tuh ya benar-benar di tangan yang menciptakan kita ya Jonathan jodoh di tangan mantan. Johan jodoh di tangan Tuhan. Pokoknya ya udah sebelum akad gitu ya belum bisa dikatakan berjodoh. Jadi yang masih mencari jodohnya tetap semangat berdoa dan ikhtiar ya. Selamat.